adalah Kota Serang. Selain kaya akan tempat bersejarah, kota ini juga memiliki banyak tempat yang terkenal dengan cerita mistisnya. Satu di antaranya adalah kolam renang Singandaru yang terletak di Kaujon, Kota Serang, Banten. Konon memang kolam renang ini terkenal begitu angker ya sob. Pernah ada kejadian karena di situ di kolam renang tersebut itu dekat kelurahan sob. Tiba-tiba yang lampunya mati sendiri dan kadang ada warga setempat yang mendengar teriakan minta tolong. Ada juga yang melihat cahaya yang masuk ke kolam renang tersebut. Nah, dan pernah ada salah satu program stasiun TV yang melakukan syuting di tempat kolam renang tersebut toh, dengan programnya uji nyali. Menurut warga sekitar, peserta itu setelah uji nyali di situ meninggal dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi bersama gue Ipong, tentunya di channel Kismis, kisah seputar misteri. Dan sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi di malam kali ini kita lagi di segmen kabar horor. Di kabar horor malam ini gue ingin menceritakan tentang tempat yang konon terbilang angker sob. Jadi tempat tersebut adalah kolam renang Singandaru. Jadi kolam renang Singandaru ini yang dulunya itu tempat rekreasi yang banyak memakan korban sob. Salah satunya adalah anak kecil yang sering tenggelam di kolam renang tersebut. Dan pernah salah satu stasiun TV yang program uji nyali pernah melakukan syuting di tempat lokasi kolam renang tersebut sob. Dan hingga peserta uji nyali tersebut meninggal dunia. Mungkin angker sekali tempatnya ya sob ya. Oke, jadi sebelum ke ceritanya nih, untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, buat subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya agar kita lebih semangat lagi untuk mencari kabar-kabar terhoror. Oke, langsung saja kita ke kabar horor. Oke, jadi sebelum ke kabar horornya, sob, gua ingin menceritakan dulu asal mula kolam renang ini dibangun. Jadi kolam renang Singandaru ini dibangun pada tahun 1975. Dibangun karena ada penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa yang diselenggarakan di Kota Serang oleh TNI. Setelah selesai penyelenggaraan tersebut, dijadikanlah tempat ini tempat rekreasi air pertama sob pada waktu tahun itu. Setelah selesai penyelenggaraan olahraga mahasiswa tersebut sob, dijadikanlah kolam renang ini tempat rekreasi air, karena mungkin pada waktu tahun itu tempat rekreasi air itu belum ada sob, dan baru kolam renang Singandaru ini. Dulu memang tempat ini ada dua kolam renang. Pertama kolam renang untuk dewasa dan yang satunya untuk kolam renang anak-anak sob. Jadi yang banyak sekali memakan korban ini adalah kolam renang anak-anak sob. Dan korbannya ini kebanyakan juga anak-anak yang kadang yang katanya itu tenggelam saat bermain berenang di tempat kolam renang tersebut sob. Yang tiba-tiba dia tenggelam dan juga yang lompat tapi tidak timbul kembali. Banyak cerita-cerita dari warga setempat yang konon menceritakannya tersebut sob. Dan pada akhirnya pada tahun 2000-an ditutuplah kolam renang tersebut sob, karena banyak memakan korban sob. Nah, setelah ditutupnya kolam renang Singandaru ini, banyaklah muncul kisah-kisah mistis, cerita-cerita mistis dari warga setempat. Dan salah satunya adalah Pak Udin. Pak Udin adalah warga situ yang kebetulan tidak jauh rumahnya dari kolam renang itu sob.
Jadi pada waktu itu Pak Udin ini sedang mengembala kambing sob, sedang angon kambing di area-area kolam renang itu sob. Tanpa sadar Pak Udin ini mengambil papan seluncur sob di kolam renang itu, ya berniatan si Pak Udin untuk membetulkan kandang kambingnya ini sob. Jadi ya untuk menambal kandang kambingnya ini. Nah setelah itu Pak Udin pulanglah dengan membawa papan itu sob. Nah ketika Pak Udin di rumah, ditaruhlah di belakang rumahnya si papan tersebut. Dan hingga datang malam hari, Pak Udin ini ternyata digangguin oleh makhluk yang ada di kolam renang tersebut. Singkat cerita, waktu malam hari sob, jadi Pak Udin ini sedang tidur bersama istrinya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu di depan rumahnya sob. Nah, lalu si istrinya kan kebangun, "Pak, itu ada tamu kayaknya, ada yang mengetuk pintu di depan." Lalu Pak Udin menjawab, "Ah masa iya jam segini ada tamu?" Pas melihat jam, ternyata jam menunjukkan pukul jam 1 malam sob. Nah si istri pun mengiyakan omongan Pak Udin, "Masa oh iya juga ya, masa iya tengah malam ada orang bertamu." Lalu berpikir lagi si istri Pak Udin ini, mungkin ini orang penting, entah ya itu menyampaikan kabar ataupun hal penting gitu kan. Kadang-kadang ada ya orang yang bertamu tengah malam itu untuk menyampaikan berita terpenting, entah itu kerabatnya atau yang mengalami atau mengabarkan saudaranya yang meninggal ataupun gimana gitu ya. Nah lalu Pak Udin ini keluar bertujuan ya untuk menyamperi siapa yang mengetuk pintu itu. Dibukalah oleh Pak Udin, ternyata pas dibuka itu nggak ada siapa-siapa sob. Nah, Pak Udin kan kaget di situ, masa iya tadi ada yang ngetuk pintu, pas disamperin nggak ada. Nah, masuklah kembali Pak Udin ini ke kamar dan ngomong ke istrinya, "Nggak ada siapa-siapa Bu, mungkin itu orang iseng kali yang sengaja ngerjain." Nah berpikiran Pak Udin seperti itu. Tak selang beberapa lama terdengarlah suara ketukan pintu dari depan rumah Pak Udin ini sob. Lah Pak Udin pun kesal gitu. Ini orang benar-benar ngerjain kayaknya. Nah Pak Udin tuh ke belakang untuk mengambil golok sob. Bertujuan ya jaga-jaga Pak Udin. Takutnya ya bukan orang iseng atau orang yang mau berbuat jahat ke Pak Udin. Ke belakang lah Pak Udin mengambil golok, lalu ke depan lagi untuk niat membuka pintunya. Ternyata pas dibuka itu tidak ada siapa-siapa lagi sob. Jengkel Pak Udin, takut juga. Ya ada pikiran-pikiran ke situnya juga. Lah duduklah di luar, karena ada di luar itu balai yang terbuat dari bambu. Duduklah di situ Pak Udin menyalakan rokoknya sambil merokok di situ, sambil menunggu siapa sih yang tadi mengetuk pintu. Nah, setelah beberapa menit Pak Udin menunggu, ternyata tidak ada yang datang gitu. Wah berarti ini benar-benar bukan orang, perpikiran Pak Udin gitu. Lalu masuklah lagi Pak Udin ini ke dalam dan mengunci pintunya. Ya bertujuan udah tidak untuk memikirkan hal itu gitu sob. Langsung tidur aja Pak Udin agar untuk melupakan kejadian itu. Ternyata Pak Udin ini tidak bisa tidur lagi sob. Tiba-tiba hordeng yang ada di ruang tamunya itu terbuka sob. Ya gimana sih, kayak ada suara hordeng srek gitu, terbuka. Lah semakin yakin lagi Pak Udin bahwa itu tuh mungkin maling ini nih, yang orang mau berbuat jahat di situ. Dan setelah mendengar suara hordeng itu terbuka, Pak Udin pun lalu bangun kembali sob. Bangun untuk memastikan bahwa apakah benar ini orang jahil atau makhluk-makhluk yang ingin mengganggunya sob. Lalu Pak Udin bangunlah gitu, mengecek ke jendelanya. Ternyata benar, hordeng jendelanya Pak Udin itu terbuka sob. Lah ditutuplah oleh Pak Udin kembali seperti semula si hordeng tersebut, dan mengecek ke jendelanya, barangkali takutnya terbuka atau gimana kena angin. Ternyata emang tidak ada angin waktu itu sob. Nah semakin merindinglah Pak Udin dengan kejadian itu sob. Kembalilah lagi ke kamar Pak Udin ini. Kembali ke kamar dan ternyata kejadian lagi sob.
hordeng ruang tamunya itu terbuka kembali. Karena emang Pak Udin ini tidur di kamar, pintunya ini tidak ditutup sob. Ya hanya hordeng setengah doang gitu. Dan kelihatan dari kamar Pak Udin. Setelah itu Pak Udin bangun lagi, berniatan untuk membetulkan hordengnya kembali sob. Dan berniatan untuk tidur di ruang tamu itu. Setelah beberapa lama tidak terbuka dan tidak ada ketukan pintu lagi, namun tiba-tiba ada suara sob. Ada suara dan di samping jendela rumah Pak Udin itu. Nah, baru di situ ingat Pak Udin bahwa tadi sore Pak Udin waktu menggembala kambing, waktu angon kambing itu ternyata dia mengambil salah satu yang ada di tempat kolam renang itu sob. Nah, udah di situ Pak Udin yakin bahwa ini bukan orang. Nah, di situ dalam hati Pak Udin, iya nanti saya balikin. Saat itu juga Pak Udin tertidur sob. Namun di situ lagi-lagi digangguin lagi sob. Jadi Pak Udin tiba-tiba terbangun gitu, kayak seperti ada yang menarik kakinya. Lalu Pak Udin ini bangunlah, duduk di situ, berniatan dalam hatinya, oh iya nanti saya juga akan balikan nanti besok. Nah, ketika esokan harinya, karena Pak Udin semalaman tidak bisa tidur, digangguin terus sob, dikembalikanlah lagi ke tempat semula. Nah, konon memang kolam renang ini terkenal begitu angker ya sob. Pernah ada kejadian, karena di situ di kolam renang tersebut itu dekat kelurahan sob. Tiba-tiba yang lampunya mati sendiri, dan kadang ada warga setempat yang mendengar teriakan minta tolong. Ada juga yang melihat cahaya yang masuk ke kolam renang tersebut. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian horor di tempat itu sob. Nah, dan pernah ada salah satu program stasiun TV yang melakukan syuting di tempat kolam renang tersebut sob, dengan programnya uji nyali. Mungkin kalian udah pernah tahu ya, yang uji nyali sendirian di salah satu tempat yang angker sob. Nah, pada waktu itu uji nyalilah di tempat kolam renang itu, persis di kolam renangnya yang banyak memakan korban itu sob, yang anak kecil tenggelam. Lalu mungkin dari peserta pertama yang menyerah gitu, yang menyerah karena ya banyak sekali gangguan-gangguan yang dialaminya sob. Dan tibalah di peserta yang kedua ini sob. Peserta kedua ini teriak-teriak dan tidak kuat gitu sob, melambai-lambaikan tangan di kameranya. Yang konon menurut warga sekitar, peserta itu setelah uji nyali di situ meninggal dunia sob. Gila, angker banget tempatnya. Nah, memang menurut warga sekitar, emang kolam renang itu dibangun dulunya, tempat itu adalah hutan belantara sob, yang konon katanya ada salah satu makam leluhur situ sob, yang dibangun di kolam renang tersebut. Nah, pernah juga dulu itu ada orang yang meminta izin untuk bertapa, bahkan untuk meminta nomor togel sob di situ. Dan emang ada manusia yang menyalahgunakan tempat-tempat yang bisa dibilang itu katanya tempat keramat ataupun tempat yang untuk kita bertapa. Nah, emang di situ pernah dulu ada salah satu orang izin untuk bertapa di situ, hanya ya untuk mungkin mengembangkan ilmunya gitu sob. Dan di tanah itu juga terdapat makam leluhur situ yang mungkin tidak dipindah gitu sob ya, dibangun begitu saja tanpa memindahnya. Dari tahun 2000-an sampai sekarang itu masih terbengkalai sob. Tempatnya semakin serem dan semakin angker tentunya ya sob ya. Oke, mungkin itu saja kabar horor di malam hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kabar horor dan kabar tragedi di Kismis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.